Video layanan perencanaan individual oleh Alfian Wahyu Syolikah Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Oke, masih semangat semuanya ya, masih pagi. Oke, sebelum kita memulai layanan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Teman itu siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga nanti dengan kita awali dengan doa, nanti kita bisa menerima materi dengan baik, kemudian bisa juga menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Oke, ada yang tahu kita hari ini akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Oke, kita hari ini nanti akan membahas tentang studi lanjutan setelah SMP. Ini anak-anak semua kan sudah kelas 9 ya. Jadi nanti kedepannya pasti akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jadi tujuan layanan pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui peserta didik itu mau melanjutkan ke SMA ataupun SMK. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui cita-cita peserta didik semua. Jadi setelah kalian itu sekolah di SMA, mau melanjutkan ke kuliah atau bekerja, nah itu kan sudah ada cita-cita. Sudah punya cita-cita semua di sini? Sudah terpikirkan ya? Belum? Siapa tadi yang belum? Ada yang belum gitu tadi. Ada yang belum. Nah, jadi mulai dari sekarang anak-anak sudah mempersiapkan apa namanya cita-citanya. Oke, kita di BK ini kesepakatan waktu berapa jam? 1 jam ya, 1 jamnya 40 menit. Oke, jadi nanti 40 menit ke depan kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal mengenai tentang studi lanjutan setelah SMP atau di bidang karir. Namun sebelum kita masuk ke layanan, di sini sudah saya tempelkan dua media belajar. Yang pertama itu ungkapkan perasaan diri kamu atau hati kamu sebelum mengikuti bimbingan klasikal hari ini. Nah, dengan menempel gambar emoticon sesuai dengan suasana hati kamu. Ini sudah saya siapkan emoticon beberapa. Jadi nanti setelah saya panggil ke depan, silahkan tempelkan. Ini di belakangnya ada double tipnya, silahkan nanti dilepas, kemudian ditempelkan sesuai dengan nomor absen anak-anak semuanya. Bisa dipahami semuanya? Oke, silakan nomor absen 1 sampai dengan 10 maju ke depan. Silakan boleh dipilih emot sebelum layanan dimulai. Silakan dipilih. Dipercepat ya. Silakan dipercepat. Yang sudah mendapat silakan ditempel sesuai dengan nomor absennya. Silakan ditempel. Ayo segera, cepat. Nomor absennya. Kembali, kemudian 11 sampai dengan 20.
21 sampai 30. Satu aja. Sudah semua? Ada yang belum? Yang bisa masuk nomor 23 ya? Siapa namanya? Rosid. Kenapa nggak masuk ini? Nggak ada suratnya? Nggak ada. Oke. Oke, terima kasih ya semuanya sudah menempel. Emotnya ada yang ngantuk, ada yang ini, ada yang lope-lope. Ini, ada yang ini apa ini? Oke. Oke, terima kasih semuanya. Ini suasana hati anak-anak semua sebelum pemberian layanan. Sekarang saya akan masuk ke layanan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, kita akan membahas tentang bidang karir. Sekarang sebelum saya masuk ke materi, siapa di kelas 9F ini yang akan melanjutkan ke SMA? Katakan. SMA? Yang di SMK? Masih nggak ngantuk? Apa ini? Jangan, sudah, terima kasih. Oke, jadi anak-anak semua sudah mengetahui ya, nanti setelah lulus SMP mau ke SMA ataupun ke SMK. Nah, sekarang ada yang tahu perbedaan SMA sama SMK itu apa saja? Ada yang tahu? Silahkan tunjuk tangan. Silahkan tunjuk tangan. Ayo, SMA dulu. SMA itu apa? SMA sama SMK ya sama-sama belajar. Maksudnya di sini jurusannya yang beda ataupun prospek kerjanya itu. SMA itu tunjukkan yang keras biar teman yang lain kedengaran. Ayo, apa? Yang keras. Oke, perkantoran. Coba. Yang laki-laki mana ini suaranya? SMK apa? SMK itu apa? Perbedaan dari jurusan. Kemudian prospek kerjanya. Kedengeran nggak tadi? Berdua udah ada yang menyampaikan apa dulu? SMA apa? Jurusannya apa aja? Terus kalau SMK? Otomotif gitu ya, oke. Jadi kalau SMA tadi benar yang dikatakan itu banyak teorinya. Kalau SMK itu banyak prakteknya. Jadi mulai dari sekarang anak-anak sudah mulai tahu mau milih SMA atau SMK. Nanti ketika SMA anak-anak semua diharapkan itu melanjutkan ke perkuliahan. Ada D3, ada D4 atau S1. Nah, itu. Jadi anak-anak sudah mulai tahu nih, saya mau melanjutkan ke SMA atau SMK. Jurusannya apa? Kalau di SMK tadi siapa yang milih SMK? Jurusan apa, Mas? Otomotif. Yang perempuan? Apa? Kecantikan. Oke. Tata boga ada? Oke. Sudah menemukan jurusannya masing-masing ya. Terus kemudian yang SMK
Pilihnya IPA atau IPS? IPS sampai. Yang IPA? Yang milih IPA? Oke. Gak apa-apa, jadi nanti kedepannya ketika anak-anak semua itu memilih jurusan SMA IPA ataupun IPS, harus diketahui prospek kerja kedepannya. Contoh, misal anak-anak pengen SMA jurusannya IPA, terus kemudian kuliahnya pengen ke kedokteran. Nah, itu sudah sejalan. Jadi kalau misal SMA tapi mengambilnya IPS, itu agak kesulitan kalau mengambil kedokteran. Nah, itu perlu menjadi informasi anak-anak semua. Jadi nanti misal kalau pengen jadi dokter, terus pengen jadi apa lagi kira-kira? Apa? Nah, jadi itu contoh yang pertama, yaitu dokter. Itu masuknya di IPA. Kalau IPS, misal kalau pengen jadi guru, itu bisa IPA ataupun IPS. Sudah mulai ada gambaran anak-anak semua. Ini nanti kelas 9 cepet banget loh. Tidak ada setahun loh. Semua sudah ke SMA. Jadi mulai dari sekarang silahkan browsing jurusan yang di SMK. SMK itu ada otomotif, ada tata boga, kecantikan, terus kemudian apa lagi? Multimedia, terus apa? Fotografer. Oke. Nah itu tapi perlu diketahui di setiap SMK itu pasti jurusannya berbeda-beda. Jadi jangan disamakan, misal SMK A sama SMK B sama-sama ada otomotif. Kalau otomotif kan umum ya, umum. Tapi misal kalau tentang perkantoran itu setiap SMK tidak selalu ada. Nah, nanti HP-nya digunakan untuk mencari informasi tentang jurusan-jurusan di SMK. Yang pengen ke SMK tadi, karena ada beberapa yang ingin ke SMK. Jadi nantinya setelah lulus dari SMP sudah tidak bingung lagi. Pas waktu pendaftaran anak-anak masih bingung mau jurusan apa di SMK mana. Nah, itu. Jadi perlu diketahui anak-anak semua pentingnya memilih studi lanjutan SMA ataupun SMK. Untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, benar. Untuk menentukan karir masa depan kalian semua. Jadi tahu SMA, kemudian lanjutannya kuliah ataupun kerja. Nah itu untuk menentukan suatu cita-cita anak-anak semua. Cita-citanya apa ini? Di kelas ini? Apa? Amin. Kita presiden. Ada yang cita-citanya jadi dokter? Bukan mau. Guru ada yang jadi guru? Tidak ada. Menurut saya siapa nanti? Ya gak apa-apa. Pengen jadi guru silakan. Gitu. Terus pengen jadi angkatan TNI Polri? Pramugari. Yang pengen naik pesawat sampai kemana-mana? Abil. Terus cita-citanya apa ini anak semua? Gak masuk akal. Oke gini, pas SD anak-anak semua kalau ditanya cita-citanya jadi apa Lendo? Itu jadi apa? Guru, pasti guru pertama kali disebut. Terus kemudian kedua dokter, ketiga polisi, pramugari. Pasti itu. Nah sekarang kalian sudah kelas 9, bingung sampai sekarang. Menentukan cita-cita masih bingung. Apa? Cita-cita apa mas? Oke. Cita-citanya apa? Yang laki-laki, saya pengen tahu dulu yang laki-laki. Cita-citanya apa ini? Cita-citanya apa? Apa?
Guru, dokter, presiden, apa kira-kira? Oke, masih hal-hal diomongkan. Pikirkan dulu ya, nanti setelah saya tayangkan video, anak-anak harus sudah tahu cita-citanya. Nah, semua ini saya akan sedikit menampilkan video. Mohon maaf ini karena terkendala tidak ada sambungan. Jadi nanti saya tampilkan di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kaum Edukasi. Bagi teman-teman yang baru lulus SMP pasti bingung kalian mau masuk ke SMA atau SMK. Nah, sebelum kalian memutuskan mau masuk ke SMA atau SMK, sebaiknya kalian tahu dulu apa perbedaan antara SMA dan SMK. Perbedaan pertama dari sisi tujuannya. SMA bertujuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, baik itu D3, D4 atau S1, dan itu tujuan dari SMA. Sedangkan SMK bertujuan untuk menyiapkan tenaga ahli yang terakhir untuk siap masuk dunia kerja. Itu perbedaan yang pertama, perbedaan tujuan. Dan yang kedua perbedaannya adalah porsi teori dan praktiknya. SMA lebih banyak pelajaran teori, praktek mungkin ada, tapi hanya untuk menunjang pemahaman dari teori-teori yang dipelajari di sekolah. Sedangkan SMK lebih banyak praktek daripada teori. Oke, selanjutnya perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan dari jurusannya. SMA terbagi menjadi 3 jurusan. Biasanya ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan SMK terbagi menjadi 100 jurusan dan 9 bidang keahlian. Untuk informasi tentang 100 jurusan dan 9 bidang keahlian SMK, nanti akan ada video lainnya. Selanjutnya perbedaan dan ilmu yang dipelajari. SMA, ilmu yang dipelajari masih bersifat umum yang tidak spesifik pada bidang ilmu tertentu. Sedangkan SMK sudah mengkhususkan pada ilmu tertentu sesuai dengan bidang jurusannya. Perbedaan selanjutnya dari bisa tidaknya untuk melanjutkan kuliah. Jika SMA sudah pasti bisa melanjutkan kuliah sesuai dengan jurusannya, dengan SMK bisa melanjutkan kuliah namun terbatas pada jurusan-jurusan tertentu saja. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kamu atau SMK? SMA biasanya cocok bagi orang yang ingin mau melanjutkan kuliah, punya banyak minat, punya banyak cita-cita, atau minat kamu tidak ada jurusannya di SMK. Misalnya kamu mempunyai minat bidang psikologi, tapi SMK jurusan psikologi tidak ada, maka mau tidak mau kamu harus berpindah ke SMA. Ya, sedangkan SMK biasanya cocok untuk orang yang mau langsung kerja, sudah tahu cita-citanya, sudah tahu bakat dan minatnya, atau cocok bagi orang yang mau kerja dulu baru kuliah. Nah, sekarang yang harus kamu lakukan adalah coba kamu pikirkan dulu apa sih cita-cita kamu. Coba kamu ingin menjadi seorang dokter, seorang perawat, atau seorang ahli komputer, atau apa? Kamu coba pikirkan apa cita-citamu, atau kamu coba pikirkan lagi bakat kamu di mana, minat kamu di mana, hal-hal apa saja yang membuat kamu itu nikmat dalam mengerjakannya. Apakah kamu hobi main musik atau hobi main komputer dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika kamu tidak mempunyai cita-cita atau tidak mempunyai bakat atau minat? Jadi Anda saja, oke? Nah, jika ini terjadi pada kamu, kamu mungkin bisa berkonsultasi pada ayah atau ibumu atau kakak kamu atau pada tetangga kamu, paman kamu dan lain sebagainya untuk berbincang-bincang. Misalnya bertanya tentang pekerjaan mereka, profesi mereka, hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pekerjaan mereka, duga-duganya dan lain sebagainya. Kamu cari informasi sebanyak mungkin
dari profesi-profesi atau kerjaan-kerjaan dari orang-orang di sekitar rumah kamu, sekitar keluarga kamu. Nah, mungkin nanti dari hasil berbincang-bincang dengan mereka, kalian akan mendapatkan ide atau inspirasi nanti kalian mau sekolah di SMA atau SMK. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai sudah mulai ada pencerahan, sudah tahu cita-citanya sekarang. Oke, sebelum masuk ke cita-cita, tadi disampaikan bahwa SMK itu bisa juga melanjutkan ke perkuliahan, tapi hanya ke jurusan tertentu saja. Tadi disebutkan juga di SMK itu ada 100 jurusan. Tugas anak-anak semua mencari itu 100 jurusan itu apa saja, buat referensi kalian ketika masuk ke SMK, itu ya. Oke, sampai di sini ada ingin unek-unek atau pertanyaan atau sanggahan tentang sedikit materi ini tadi, atau ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sekarang minta tolong keluarkan satu lembar kertas saja. Bisa satu lembar dibagi dua. Kecil aja nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa. Ini buat berdua bisa. Kertas bawah. Ini sobek. Kecil aja. Yang lain dikasih ke dia. Segini aja cukup. Oke, silahkan tuliskan nama, kelas, nama, kelas, studi lanjutan setelah SMP, studi lanjutan setelah SMP, kemudian selanjutnya cita-cita, yang terakhir motivasi untuk diri sendiri. Oh ya, untuk yang SMK dituliskan jurusannya sekalian ya. SMK jurusan apa? Motivasinya yang membuat diri menjadi semangat. Ya?
Sudah? Nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Ya. Cita-citanya jangan gini. Cita-cita profesi ya, jangan ingin menjadi orang sukses gitu. Profesi. Profesi ya, yang lagi. Jam pelajaran 2 telah selesai. Mohon perhatian, jam pelajaran 3 segera dimulai. Relaxkan diri Anda sejenak, konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran. Yang sudah kita tolong kumpulkan ke depan. Ini masih apa tau dulu nih? Masih apa? Masih yes. Ayo yang lain, sudah dipercepat. Ayo yang lain. Karena waktunya sudah habis. Ayo. Ayo yang belum. dari bawah silahkan maju ke depan. 31 sampai 21. Oke, silakan.
Mereka bagaimana awalnya? Udah. Ini sampai satu. Tapi mau kalah ya. Sudah menempel semua ya. Oke, nah ada berdua ini. Ada yang menangis, siapa yang menangis? Kita mau Oke, udah semua ya, ada perubahan ya. Jadi sebelumnya ada yang masih nggak tahu terus 18, sekarang sudah jadi 40. Oke, karena waktu sudah habis, apa